diberikan kesembuhan agar dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Apakah adik-adik masih semangat untuk belajar materi hari ini? Iya, betul. Kita harus semangat untuk belajar karena ilmu merupakan harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Kenapa ilmu itu tidak membebani? Karena adik-adik sobat sains pasti memiliki cita-cita. Betul? Ilmu yang telah dipelajari itulah yang akan menjadi jembatan untuk meraih kesuksesan ataupun cita-cita kalian. Sehingga belajar harus dicapai dengan semangat dan sungguh-sungguh agar adik-adik sobat sains dapat memahami materi dengan mudah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba adik-adik sobat sains amati gambar berikut ini. Apakah kalian di rumah memelihara kucing? Berapakah kucing yang kalian pelihara? Baik, ada yang satu dan ada yang lebih dari satu. Apa yang membedakan dari kedua gambar tersebut? Benar, gambar kucing hanya terdapat seekor, sedangkan gambar sapi berkelompok. Kemudian amati gambar berikut ini. Mengapa di sungai dan sawah terdapat makhluk hidup yang berbeda? Simak ayat Al-Quran berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang berarti, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama atau benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 menjelaskan bahwa terdapat perintah untuk mempelajari nama-nama benda yang telah diciptakan di bumi ini. Benda yang dimaksud seperti tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Sehingga pada materi hari ini kita akan mempelajari keanekaragaman makhluk hidup seperti jenis komponen, tingkatan organisme, rantai, dan jaring-jaring makanan. Hai Lia, maaf menunggu lama. Halo Cindy, iya santai aja nggak apa-apa. Kita mau pergi kemana? Bagaimana kalau ke taman dekat danau saja? Oke. Pemandangannya indah ya. Iya, kemarin kita belajar ekosistem. Lihatlah di sekitar kita, ada ekosistem darat dan danau. Lihatlah, pada ekosistem danau, di dalamnya terdapat beberapa komponen biotik seperti ikan, katak, dan tanaman yang hidup di air. Sedangkan komponen abiotik ada batu, pasir, dan air danau. Ekosistem darat di sekitar taman ini juga ada komponen biotik, seperti berbagai jenis tumbuhan, burung, dan serangga lainnya. Komponen abiotik ada batu, pasir, dan cahaya matahari. Ternyata, di sekitar lingkungan dapat kita jumpai berbagai jenis komponen biotik dan abiotik di setiap ekosistem. Kita juga sering menemukan interaksi antara makhluk hidup dan melihat proses makan dimakan. Seperti pada ekosistem sawah, kita menemukan ular ketika memakan katak.
pada ekosistem sungai, danau, ikan ketika memakan plankton dapat kita temukan, dan burung memakan buah ataupun tumbuhan lainnya, serta proses makan maupun dimakan pada ekosistem lainnya. Peristiwa yang kita jumpai itu disebut dengan rantai, jaring, maupun piramida makanan. Sehingga adanya proses tersebut terbentuklah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya maupun dengan lingkungannya. Apa yang terjadi jika tumbuhan, ikan, ataupun salah satu hewan pada rantai makanan mati karena ulah manusia? Ekosistem akan menjadi tidak seimbang, punahnya hewan, dan merusak lingkungan sekitarnya. Misalnya, ketika manusia menebang pohon secara besar atau membakarnya untuk dijadikan lahan pembangunan, maka spesies di wilayah tersebut akan berdampak seperti hilangnya sumber pangan yang mengakibatkan suatu rantai makanan terputus. Hewan kehilangan tempat tinggal dan lingkungan akan rusak sehingga menimbulkan banjir dan bencana lainnya. Seperti yang kutemukan di sekitar lingkungan rumah, terdapat seseorang yang membuang limbah ke sungai, sehingga tidak hanya ikan saja yang mengalami mati, melainkan kehidupan yang berada di dalam sungai juga akan mati. Air yang tercemar juga akan berdampak pada manusia jika menggunakannya, seperti gatal, infeksi, dan lain sebagainya. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian makhluk hidup dan lingkungan dapat dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya, tidak membuang sampah ataupun limbah sembarangan, tidak menebang dan membakar pohon, menanam pohon dan merawatnya, serta lain sebagainya. Benar itu. Terima kasih waktu untuk hari ini. Lain kali kita jalan bareng lagi sambil belajar sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kita. Saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Iya, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Sampai jumpa besok. Oke, sampai jumpa. Setelah adik-adik menyimak video tadi, apa yang ada di benak kalian? Benar, dalam video tadi dapat diambil sebuah pesan moral untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan agar ekosistem tetap seimbang sehingga tiap spesies tidak mengalami kepunahan. Sebelum membahas materi keanekaragaman makhluk hidup, kira-kira lingkungan itu apa ya? Ada yang tahu adik-adik sobat sains? Benar, ada yang berpendapat bahwa lingkungan itu segala sesuatu yang berada di luar seseorang atau kita. Pendapat lain tentang lingkungan yaitu sesuatu yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi, lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik berupa sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora fauna yang tumbuh di atas tanah maupun lautan. Komponen dalam lingkungan dapat dibedakan menjadi dua. Kira-kira apa saja ya? Ya, benar. Komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan sesuatu yang hidup seperti makhluk hidup ataupun organisme. Komponen biotik sendiri dibagi menjadi tiga dari segi memperoleh makanan. Ada yang tahu? Baik, yang pertama yaitu produsen atau dikenal sebagai autotrof. Produsen yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Kira-kira apa ya contohnya? Benar, seperti tumbuhan yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Yang
kedua yaitu konsumen atau heterotrof. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, jadi akan bergantung pada organisme lain sebagai makanannya. Konsumen sendiri dibedakan menjadi tiga jenis. Apakah adik-adik tahu? Benar, ada karnivora, herbivora, omnivora. Karnivora yaitu hewan yang memakan daging. Contohnya apa saja? Benar, ada kucing, ada harimau, ada singa, dan lainnya. Kemudian herbivora yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Contohnya sapi, kambing, kerbau, dan lainnya. Selanjutnya ada omnivora, yaitu hewan yang memakan segalanya, bisa dari tumbuhan ataupun daging, seperti beruang, tikus, ayam, dan lainnya. Ketiga, yaitu ada pengurai atau dekomposer, organisme yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati untuk dijadikan unsur hara dan mineral. Contohnya cacing, jamur, bakteri, dan lainnya. Lalu, komponen abiotik itu apa ya? Baik, komponen abiotik merupakan komponen yang tidak hidup. Contohnya apa saja? Benar, seperti batu, air, tanah, udara, suhu, sinar matahari, dan iklim. Kita akan mempelajari tingkatan organisme. Yang pertama, ada individu, yaitu makhluk hidup yang tunggal atau satu ataupun seekor, seperti seekor harimau, seekor kucing, dan lainnya. Yang kedua, ada tingkatan populasi, yaitu sekelompok makhluk hidup dengan karakteristik sama, hidup di waktu yang sama, dan berada dalam suatu tempat atau wilayah yang sama, seperti sekelompok sapi di ladang. Ketiga, ada komunitas, merupakan sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup dengan dalam tempat atau wilayah tertentu, seperti sekelompok sapi dan sekelompok kambing yang berada di ladang. Keempat, ada ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya, kemudian saling berinteraksi yang terdiri dari komponen biotik maupun komponen abiotik. Ada yang tahu contohnya? Benar, seperti ekosistem sawah, laut, sungai, dan lainnya. Tingkatan kelima, ada bioma, merupakan lingkungan fisik atau tempat hidup suatu organisme, seperti habitat kambing di padang rumput, habitat kera di atas pohon, habitat unta di gurun pasir, dan lainnya. Tingkatan keenam, ada biosfer. Apa yang dimaksud biosfer? Baik, biosfer merupakan komunitas di bumi yang berinteraksi dengan lingkungan akan membentuk ekosistem atau seluruh ekosistem yang ada di permukaan bumi. Pembahasan selanjutnya yaitu rantai dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dalam satu garis yang lurus. Dapat terjadi jika satu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, satu jenis konsumen pertama dimakan oleh satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Seperti tadi hanya dimakan oleh belalang, belalang hanya dimakan oleh katak, katak hanya dimakan oleh ular, ular hanya dimakan oleh burung elang, dan burung elang diurai oleh jamur. Dari contoh tersebut, kira-kira mana ya yang sebagai produsen, konsumen, dan pengurai? Benar, yang sebagai produsen yaitu tanaman padi. Konsumen pertama adalah belalang, konsumen tingkat kedua adalah katak, konsumen tingkat ketiga ular, konsumen tingkat keempat burung elang, dan pengurai yaitu jamur. Selain rantai makanan, dalam suatu ekosistem dapat terjadi jaring-jaring makanan. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan?
terjadi jika produsen dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Kemudian satu jenis konsumen pertama dimakan lebih dari satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Apa ya kira-kira contohnya? Ketika padi sebagai produsen dimakan oleh belalang, burung, pemakan biji-bijian, tikus, dan kelinci sebagai konsumen pertamanya. Kemudian belalang sebagai konsumen pertama dimakan oleh katak, burung, pemakan serangga, laba-laba, dan serangga predator sebagai konsumen keduanya, dan seterusnya. Lalu, bagaimana jika suatu ekosistem mengalami kepunahan? Benar, keseimbangan dalam rantai dan jaring-jaring makanan akan berkurang. Punahnya satu spesies hewan atau tumbuhan saja dapat berdampak pada organisme lain. Ulah manusia maupun alam dapat menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem jika lingkungan mengalami kerusakan. Penyebab alam seperti bencana alam, perubahan iklim, sedangkan ulah manusia seperti menebang pohon yang tidak menanamnya kembali, merusak terumbu karang, dan lainnya. Selain itu, perubahan iklim terjadi seperti pemanasan global sangat berdampak pada ekosistem di wilayahnya. Apa saja ya dampak terhadap ekosistem? Simaklah video berikut ini. Apa sih dampaknya? Yaitu terhadap ekosistem salah satunya. Yang pertama, ekosistem kutub. Peningkatan suhu akibat efek rumah kaca dapat memicu mencairnya es di daerah kutub. Hal ini berbahaya karena kelangsungan hidup ekosistem kutub dapat terancam. Yang kedua, dalam ekosistem laut. Laut dapat menyerap sebagian gas rumah kaca di atmosfer. Apabila laut menerima gas secara berlebihan, maka tingkat keasaman laut akan semakin bertambah. Tentunya, hal ini dapat merusak terumbu karang dan ekosistem lain di bawah laut, seperti ikan dan lainnya. Yang ketiga, ekosistem darat. Meningkatnya suhu permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Tentunya di bumi, hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan ekosistem sawah, seperti kebakaran hutan, serta banyaknya padi atau jagung yang kering, sehingga dapat mengurangi kemampuan tumbuhan tersebut untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Selain itu, hewan juga punah jika habitatnya terganggu. Oh
Silahkan dicek di grup kelompoknya, kemudian diskusikan untuk mengambil tema ekosistem apa, seperti sawah, sungai, atau lainnya yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian, kalian amati untuk mengetahui komponen apa saja yang ada dan buatlah rantai makanan sesuai komponen biotik yang sudah kalian temukan. Selanjutnya, tuliskan hasilnya dalam bentuk mading yang dikumpulkan minggu depan, kemudian dipresentasikan masing-masing kelompok. Apakah adik-adik sobat sains sudah paham? Baik, komponen terdapat dua macam. Apa saja adik-adik? Benar, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu sendiri seperti makhluk hidup atau organisme. Contohnya, manusia, hewan sebagai konsumen, tumbuhan sebagai produsen, dan dekomposen. Konsumen dibedakan menjadi 3 jenis. Apa saja? Benar, ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Sedangkan komponen abiotik yaitu tidak hidup, seperti air, tanah, sinar matahari, batu, angin, suhu, dan iklim. Tingkatan organisme antara lain, yang pertama ada individu, seperti seekor kucing dan lainnya. Yang kedua populasi, seperti sekelompok sapi. Dan yang ketiga komunitas, seperti sekelompok sapi dan sekelompok kambing di ladang. Yang keempat ekosistem, seperti ekosistem sawah, sungai, dan lainnya. Yang kelima bioma, seperti padang rumput. Yang keenam biosfer, perkumpulan dari ekosistem yang ada di bumi. Rantai makanan terjadi jika produsen dimakan satu jenis konsumen pertama, konsumen pertama dimakan satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Sedangkan jaring-jaring makanan terjadi jika produsen dimakan lebih dari satu jenis konsumen pertama, satu jenis konsumen pertama bisa dimakan lebih dari satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Perubahan iklim dapat mempengaruhi kelangsungan dan keseimbangan ekosistem. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau nanti ada pertanyaan mengenai materi ataupun tugas pada pembelajaran hari ini, silahkan bisa ditanyakan di grup WA ya. Semangat belajar dan menyelesaikan tugas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.